warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan baik ya. Selamat berjumpa kembali di podcast BISMUI, Bincang Islami bersama Manajemen UII. Pada kesempatan kali ini, saya Nindya akan memandu diskusi kita pada siang hari ini, di mana kita akan membahas mengenai sebuah topik yang tentunya sangat relevan untuk kita semua. Kira-kira apa topiknya? Nah, sebelum kita ke topik, kita akan berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Maisaroh dan juga Ibu Masyitoh Anissa Ussolihah. Mungkin supaya lebih akrab, saya akan memanggil Ibu Maisaroh dengan Bu Mai, dan juga Ibu Masyitoh dengan Kak Anis gitu ya. Baik, dalam rangka Tahun Baru Islam, maka kita akan membahas tema yaitu Perempuan 5.0 dari hijrah hati menuju aksi sosial digital. Terkait dengan kata hijrah, baik di televisi, di media sosial, kita sering mendengar kata hijrah. Mungkin dari Bu Mai terlebih dahulu bisa menjelaskan sebenarnya definisi hijrah itu seperti apa, Bu Mai? Waduh, ini pertanyaan yang berat ya, Kak Dinda dan Kak Anis ya. Tapi saya akan coba menjawab. Jadi untuk menjawab ini saya mencoba untuk melihat satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sehingga ini menjadi hadis yang sahih bahwa menurut beliau ini ya, beliau itu memaknai hijrah itu sebagai sebuah momentum untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, artinya hijrah itu tidak sekedar kita berpindah tempat dari satu negara ke negara lain atau dari satu tempat ke tempat lain seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi memang benar bahwa Rasulullah itu dulu memang hijrah itu diawali dengan pindah tempat. Tapi yang kemudian harus diingat bahwa hijrahnya Nabi itu kemudian membawa rentetan dampak yang banyak, terutama ketika kemudian Nabi mencoba untuk meninggalkan banyak hal yang menjadi budaya di Mekah kemudian diperbarui atau diperbarukan di Madinah gitu. Nah, sehingga dari konteks ini kemudian saya mencoba untuk melihat hijrah itu dalam tiga hal. Yang pertama, hijrah itu berarti kita mencoba untuk melakukan migrasi nilai ya. Artinya ketika kita berbicara tentang hijrah, maka kita akan memindahkan nilai dari nilai yang tidak baik yang kita miliki menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi yang misalnya selama ini kita menjadi orang pemalas, maka kemudian kita menjadi orang yang rajin. Yang tadinya kita tidak jujur menjadi orang yang jujur. Yang tadinya itu tidak rajin belajar gitu ya, kemudian kita menjadi orang yang rajin belajar gitu ya. Kemudian yang kedua itu hijrah sosial. Nah, dalam kaitan hijrah sosial ini kemudian penting bagi kita untuk mencoba melakukan kita berpartisipasi aktif gitu ya, berkontribusi kepada masyarakat, kepada komunitas di mana kita tinggal. Mungkin selama ini kita di masyarakat itu pasif, tidak pernah ikut kegiatan sosial gitu ya. Ada kegiatan di masjid, kegiatan di RW misalnya, kita cuek-cuek saja gitu ya Kak Ninda. Maka kemudian kita mencoba hijrah secara sosial. Kita berkontribusi di komunitas, misalnya ikut kerja bakti, ikut pengajian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ya, terkait dengan kekinian karena ini konteksnya digital ya, maka kemudian hijrah yang ketiga ini adalah hijrah digital. Nah, kenapa ini saya anggap penting? Karena saat ini sudah banyak sekali ya, karena adanya dewasaan para pengguna sosial media dan lain sebagainya, maka kemudian mereka juga tidak menggunakan digital transformation itu dengan baik ya. Nah, sehingga dengan hijrah digital nanti kita mungkin bisa memilah konten itu dengan lebih baik. Kemudian pada saat kita bikin konten ya, kalau kita aktif di sosial media, kita juga bisa membuat konten-konten yang bermanfaat, misalnya konten dakwah, konten motivasi dan lain sebagainya. Tidak sekedar kemudian kita konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Begitu, Kak Ninda. Baik, sangat menarik sekali nih. Semakin hangat perbincangan kita, Bu Mai dan juga Kak Anis. Tadi Bu Mai sudah menyampaikan tentang hijrah dari migrasi nilai, kemudian hijrah digital, hijrah sosial yang sebetulnya juga saya lumayan tersentil nih Bu Maya untuk kita bisa hijrah tidak hanya kalau dulu Rasulullah hijrahnya berkaitan dengan tempat, kalau sekarang mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi dan berdampak sosial, berdampak positif. Betul. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi mungkin kepada Kak Anis gitu ya, terkait dengan hijrah dan perempuan di masa kini, mungkin Kak Anis bisa sharing lagi
lagi kepada kita semua terkait dengan perempuan dan hijrah, mungkin bisa diberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Nindya. Namun sebelum memberikan contoh nyata, saya ingin mengutip ada ayat favorit saya di dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surat At-Tahrim ayat 10-12 yang menceritakan tentang wanita-wanita di dalam Al-Quran. Izinkan saya mengutipnya ya Mbak Ninda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dari 3 ayat tersebut, di ayat pertama kita bisa mendapatkan figur contoh wanita yang kafir dalam Al-Quran, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Beliau berdua adalah contoh bagaimana suaminya sudah mengarahkan, memberikan contoh yang baik, tapi mereka kafir. Namun terbalik dengan fenomena pertama tadi, ada contoh lainnya. Yang contoh kedua ini adalah istri Fir'aun. Ya, kita sering dengar bahwa bagaimana kekejaman Fir'aun dan bagaimana Fir'aun menentang Allah, merasa dirinya Tuhan. Tapi bahkan istrinya Asiyah binti Muzahim adalah seorang yang mendapatkan rahmat Allah. Beliau mentaati Allah dan akhirnya melawan suaminya. Sampai akhirnya dia disiksa oleh suaminya sendiri, tapi Allah memberikan janji kepada Asiyah untuk mendapatkan baitan fil jannah, rumah di surga. Dan contoh terakhir, figur terakhir adalah Maryam. Maryam seperti kita tahu adalah wanita suci yang mendapatkan kehormatan, mendapatkan anugerah dari Allah untuk menjadi seorang ibu bagi salah satu nabi kita, yaitu Nabi Isa. Nah, di sini teman-teman kita bisa mendapatkan beberapa contoh-contoh figur-figur wanita dari zaman terdahulu. Di sini sebagai seorang wanita kita bisa memutuskan hijrah ke seperti apa, hijrah ke arah yang seperti apa yang akan kita lakukan. Terutama di era digital seperti ini ya Bu Mai dan Kak Nindya. Di era informasi itu sangat pesat ya, transformasi digital juga pesat, jadi membuat kita tuh kadang bingung mana sih yang baik, mana sih yang buruk, itu kadang kabur ya. Nah di sini tapi pastinya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau saya ingin menyimpulkan ya, kalau seorang wanita terutama jika sudah berkeluarga, kita bisa berhijrah untuk menjadi 2 pribadi yang lebih baik. Yang pertama menjadi pendidik generasi, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, menjadi ibu atau madrasah ula ya. Madrasatul Ula. Betul, Ya, Madrasatul Ula, atau menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kita menjadi role model, kita menjadi contoh yang baik untuk kemudian anak kita mengikuti jejak langkah kita. Dan yang kedua pastinya sebagai istri yang meneduhkan, istri yang solihah, menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan suami dan akhirnya menciptakan ekosistem yang baik di rumah tangga kita. Baik, terima kasih Kak Anis. Mungkin juga berkaitan tadi dengan bagaimana Kak Anis memberikan contoh kisah dari ibu kita, Ibu Maryam dan juga Asiyah, dan juga mungkin Kak Anis juga memberikan contoh mengenai peran. Nah mungkin juga Bu Mai bisa menambahkan mengenai perspektif mengenai perempuan yang berdaya dan juga menebar banyak manfaat, begitu Bu Mai. Monggo Bu Mai. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang perempuan berdaya dan menebar bermanfaat, saya kutip satu lagi hadis yang sudah sangat terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Artinya apa? Dalam konteks ini kemudian saya maknai perempuan berdaya itu ya perempuan yang bermanfaat. Jadi apapun kondisinya, kita sebagai perempuan harus bermanfaat, baik itu diri kita, untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Hanya saja kan kemudian problemnya bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, kan begitu. Nah,
Ada 3 cara yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk bisa menjadi manusia atau perempuan yang bermanfaat. Yang pertama, kalau menurut saya kita yang pertama harus tuntas dulu dengan diri kita. Kita kenali potensi diri kita. Bagaimana saya akan bisa bermanfaat untuk orang lain kalau saya sendiri belum tahu siapa saya. Jadi kenali diri kita, potensi yang saya miliki apa, kemudian ketika kita sudah mengenal potensi kita, pergunakan potensi yang kita miliki, pergunakan keunggulan-keunggulan, kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian seorang perempuan yang bermanfaat itu dia harus berani mengambil keputusan yang baik. Ya, tidak mungkin dia itu bisa bermanfaat bagi orang lain kalau mengambil keputusan saja dia tidak bisa. Ya, jadi dia harus berani mengambil keputusan apakah kemudian saya akan berperan menjadi ibu rumah tangga saja, saya akan menjadi wanita karir, saya akan menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi wanita karir gitu kan, atau saya akan menjadi pekerja sosial. Itu harus dia putuskan sendiri, bukan kemudian dia memutuskan berdasarkan keinginan orang lain ya. Apalagi kemudian saya tidak kemudian menafikan bahwa peran suami itu sangat tinggi dalam kita mengambil keputusan, tapi tetap pada keputusan akhir kita harus berani mengambil keputusan bahwa keputusan ini saya ambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang saya miliki ya. Kemudian yang ketiga ya, dia harus berani menjadi agen perubahan baik di keluarga maupun di masyarakat. Kalau tadi Kak Anies sempat mengatakan keteladanan gitu ya, maka kemudian seorang perempuan itu harus bisa menjadi contoh, role model tadi ya, menjadi contoh bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi masyarakat gitu. Inspiratif sekali mengenai bagaimana kita bisa menjadi seorang perempuan yang ternyata Bu Mai dan Kak Anies, sebelum kita bisa menjadi perempuan yang mungkin semakin melebarkan sayap, kita harus mengenali potensi diri kita sendiri, kemudian kita bisa meningkatkan kepada taraf yang lebih tinggi lagi sehingga bisa mengambil keputusan, kemudian bisa menjadi agen perubahan dan juga bisa menjadi teladan. Baik, kemudian kita mungkin beralih kepada Kak Anies. Mungkin Kak Anies juga bisa menambahkan kembali kalau kita membicarakan mengenai sumber ilmu dan juga inspirasi di era digital ini, mungkin bisa dikaitkan gitu ya dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sosial media di era digital ini. Karena kita tahu bahwa dari bangun tidur mungkin sampai tidur lagi kita sering sekali atau tidak pernah melewatkan satupun untuk bisa menggunakan gawai atau gadget. Mungkin Kak Anies bisa memberikan tambahan dan juga nanti bisa ditambahkan oleh Bu Mai. Oke, terima kasih Kak Nindya. Seperti kita ketahui, kita sekarang harus diakui ya, kita benar-benar menjadi manusia yang terikat dengan gadget kita. Nah, itu bisa menjadi dua sisi pisau ya Kak ya, bahwa satu positif dan satunya negatif. Secara negatif kita lihat ini adalah bagian dari propaganda sosial. Siapapun bisa menebarkan hoax, siapapun bisa menebarkan isu-isu fitnah, siapapun bisa menebarkan fakta-fakta yang tidak benar. Nah, bahkan fakta-fakta yang tidak benar pun bisa dibuat jadi seperti benar, seperti itu kan, karena saking masifnya. Untuk itu, bagian dari berdakwah melalui media sosial kita bisa Kak, mulai menggunakan TikTok, lalu Instagram atau apapun itu. Sesimpel kita, kalaupun mungkin kita tidak suka main Instagram atau TikTok, dari WhatsApp kita pun kita bisa satu postingan, satu Instagram Stories, kita bisa menyempilkan ayat, kita bisa menyempilkan quote atau wisdom quote gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu bagian dari cara kita berdakwah juga. Karena seperti dikatakan Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku walaupun hanya satu ayat ya Bu ya. Kalau sekarang hanya satu postingan juga satu bisa. Postingan, begitu. Baik, mungkin Bu Mai ingin menambahkan, Bu Mai? Sudah benar sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Anies ya, tentang tantangan-tantangan digital dan sebagainya. Saya menambahkan sedikit saja Kak Ninda. Jadi bahwa saat ini yang harus kita sadari bahwa di kalangan Gen Z terutama dan kalangan milenial itu ada satu karakteristik yang sudah mulai terkikis ya, yaitu karakter empati. Ya. Sehingga mungkin di era digital ini kemudian yang perlu kita tekan adalah bagaimana kemudian kita itu bisa menjadi seorang pendengar yang baik ya, untuk memupuk empati kita tadi. Jadi tidak kemudian sekedar ketika kita berbicara di media sosial itu tidak sekedar berbicara dengan benda mati, bahwa sebenarnya
artinya di seberang sana sebenarnya kita sedang berbicara juga dengan benda hidup gitu. Nah, itu kemampuan mendengarkan itu yang kemudian harus kita pupuk bersama, karena ketika kita mau menjadi seorang teladan ya, kita mau menjadi seorang yang inspiring, mau tidak mau kita harus banyak mendengar ya. Dan ini harus kita pupuk dari sekarang biar nanti kemudian empati itu benar-benar muncul pada diri kita dalam kondisi apapun. Begitu Kak Ninda. Baik, terima kasih Bu Mai dan juga Kak Anis. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yaitu Ibu Dr. Maisaroh dan juga Ibu Masyitoh Anisa Ussolihah atas wawasan, sharing pengalaman yang menarik, dan juga diskusi ini insya Allah akan memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang perempuan 5.0 yang berdaya, menebar manfaat, menghijrahkan hati menuju aksi sosial digital. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus belajar mengembangkan diri di era digital ini sembari tetap memegang teguh nilai-nilai Islami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan podcast BISMUI Bincang Islami bersama Manajemen UI. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.